Wayang kancil, nggak tahu saya. Saya agak kurang paham tentang wayang kancil, tetapi kalau cerita tentang binatang kayak fabel gitu saya sedikit tahu. Wayang yang menceritakan tentang binatang. Menceritakan tentang binatang-binatang yang diwujudkan dalam wayang. Apa sama dengan Kancil Nyolong Timun? Wayang kancil itu saya buat karena sudah ada keluhan dari teman-teman dalang pada tahun 80 itu kalau anak-anak sekarang sudah tidak mengenal budaya wayang. Terus saya punya gagasan coba saya carikan jalan keluar karena anak-anak itu punya dongeng atau cerita. Kalau wayang cerita ini saya angkat jadi wayang, mungkin ini bisa menjadi jembatan kembali tentang anak-anak itu cinta budaya wayang, yaitu wayang kancil. Nah, kalau khususnya yang wayang kancil ini setelah ini saya kembangkan, ternyata bermanfaat sekali untuk pembelajaran anak-anak di bidang budi pekerti dan kreativitas anak yang pertama. Yang kedua, untuk secara umum itu kaitannya dengan seni dan budaya, termasuk lingkungan yang kita prihatinkan sampai sekarang itu lewat media wayang kancil ini sangat efektif. Hanya cara menyampaikannya yaitu harus betul-betul bisa memprediksi bagaimana supaya bisa diterima oleh masyarakat tentang ajakan melestarikan lingkungan dan menjaga lingkungan dengan budaya wayang kancil. Airnya, sungainya sudah ketemu, tapi tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh siapa? Burung bango tadi. Katanya sungainya airnya jernih bersih, tapi ternyata sungainya keruh dan bau. Sekarang cari tahu siapa yang membuat. Saya lagi ini. Ya begitu. Ya betul itu, Cil. Tunggu saja. Memang ini tugas saya tidak akan mengeluh. Akan berangkat saya. Cil, saya mau minta tolong, Cil. Loh, ini kok seperti Kijang? Ya, Cil. Waduh. Cil, saya mau minta tolong. Saya itu habis dikejar. Simba itu sebenarnya yang ingin dilestarikan tuh ceritanya. Ceritanya wayang kancil. Binatang tuh juga punya cerita sendiri, tidak hanya manusia terus yang diceritakan. Gitu. Nah, dengan itu Pak Bung Karno terus dia muncul juga ide untuk membuat wayang kancil sebagai media bercerita. Gitu. Sama ini kan yang menjadi kegelisahan Simba kan, wah ini kok ceritanya tentang manusia semua. Itu binatang, tumbuhan itu juga punya cerita sendiri. Itu. Nek pancen kowe ngelih kowe njaluk pangan apa? Gentenan mengko. Gentenan mengko tak golekke pangan. Macan gimbong ya dalah. Panganku aku ora njaluk apa-apa, ning panganku aku arep njaluk punukmu sing kok sunggi ana cengelmu kowe. Loh, saben wong kuwi duwe kawibawane dhewe-dhewe, saben titah kuwi duwe kawibawane dhewe-dhewe. Kawibawane gajah kuwi ana gading. Nek kawibawanmu kuwi ana siung. Lah nek kawibawane kebo kuwi nanggone punuk. Nek punukku kok iki kok pangan, aku kelangan kawibawan, genah ora? Saya sudah mendapatkan sumber ceritanya itu ternyata banyak yang ditulis oleh para pujangga. Hanya sayangnya pada waktu itu mengapa cerita kancil setelah menjadi dongeng anak kok hanya sampai kancil nyolong timun. Situasi cerita kancil nyolong timun itu masih
juga menjadi cemoohan. Kalau bergurau atau gegojekan, wah Kancil teko seolah menuduh ahli ngapusi ahli. Nah ini masih kita sayangkan. Karena sampai sekarang masih ada yang menganggap cerita Kancil cerita yang licik karena tidak memahami keseluruhannya. Padahal yang menulis itu beberapa pujangga seperti Among Sasto, Saluko Darmo dan lain sebagainya. Itu saja saya menemukan bukunya itu malah di negeri Belanda. Saya fotokopi itu masih bentuk tulisan Jawa. Ini termasuk saya angkat lewat wayang itu supaya tokoh Kancil itu tokoh yang berguna bagi siapa saja. Saya bergabung dengan Sanggar Wayang Kancil itu pada saat itu sekitar tahun 2003-2004. Kegiatan Wayang Kancil yang pasti itu adalah workshop dan pementasan Pak Lejar. Jadi workshopnya itu ya membuat wayang, terus kemudian pementasannya ya mementaskan wayang itu. Dan sasaran Pak Lejar itu kan anak-anak. Jadi kita pengenalan ke SD, masuk ke SD, anak-anak kita pandu untuk membuat wayang hewan misalkan seperti itu. Dengan gaya mereka sendiri atau dengan ngeblak wayang Kancil yang sudah jadi, kemudian diwarnai dan kemudian mereka mengadakan pementasan. Pak Lejar itu kan meninggalkan seorang pewaris, Mas Nanang, sebagai cucu dan kemudian sekaligus sebagai pemilik sanggar. Nah, saya di sini hanya bertugas mengelola saja, membantu Mas Nanang untuk itu. Nah, ketika Mas Nanang di Jepang, maka di sanggar yang di Jogja ini kan kosong. Sehingga mau tidak mau saya harus mengurip-ngurip ke sanggar ini. Dan kemudian ini sudah saya lakukan dengan membuat kelas wayang Kancil terutama untuk anak-anak. Nah, kemudian cakilnya masukkan sana lewat sini. Oke. Dan tangannya pelan-pelan. Naik, nah itu jalannya 1 dulu. Nah 1, 2. Siapa yang mau dipanggil, Cil? Siapa, Cil? Wah, Buta Cakil. Mana Buta Cakilnya, Cil? Panggil Buta Cakil. Ayo kita panggil bersama-sama yuk, Cil, yuk. Di sanggar itu saya ingin membebaskan. Karena di sini kan banyak yang belajar di sini kan anak-anak. Jadi saya ingin membebaskan jadi anak-anak biar mengeluarkan kreativitasnya sendiri. Gitu. Jadi biar dia belajar bercerita itu, belajar juga menggambar wayangnya. Itu. Mungkin juga sampai membuat wayangnya. Itu. Terus cara memainkannya. Mungkin juga dengan musiknya. Di sini adanya gamelan ya, sementara gamelan, tapi juga iringan wayang Kancil juga tidak harus memakai gamelan juga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1,
4 dulu ya, tetap. Yuk, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
pentas nang luar negeri, wah ngerkasane wong loro. Kudune karo bahane ini kacaan kabeh. Ora kok kan penting sing. Lanange lungguh ngantek nyelempit nang isor kotak. Ora coba kuwi. Bayangke nyelempit sikile dislonjorke mrono. Ketindihan kotak. Monggo iki teko toto-toto kelir pentas workshop. Ning iso ora sakokan rombongan tandangi dhewe mlaku. Ya tenang. Iya. Ya, sekarang saya menyerah kepada kamu. Nanti tunggu di sebelah sana. Kalau saya panggil, anak saya berikan. Ik wacht wel straks daar. Als je me nodig hebt, dan geef ik je wel een kind. Saya pergi dulu. Bisa memberi harapan untuk makan saya sekenyang-kenyangnya. Karena saya setiap hari makannya pisang goreng dan telur goreng. Yang masakan kelanganan saya. Sana. Dat moet ik pisang goreng. Of dat friet eet. Perjalanan saya sama Simbah untuk melestarikan dan mengembangkan wayang kancil itu memang masih kesulitannya di negara sendiri. Wayang kancil itu malah berkembangnya di luar negeri, di Jepang, Eropa, Amerika. Bagaimana kita yang malah mempunyai wayang kancil, mempunyai budaya seni wayang kancil ini, harapan saya jangan sampai kalah dengan negara-negara lain yang negara lain menggunakan untuk salah satunya sebagai media pembelajaran itu di sekolah-sekolah yang seperti saya lakukan di Jepang, di Belanda, di Inggris, di Amerika. Masyarakat di Indonesia juga jangan mau kalah ini. Nanti bisa-bisa malah wayang kancil nanti berkembang di luar negeri, di negara kita malah tidak bisa berkembang, ini takutnya saya. Bagi saya, mendalang wayang kancil sebuah kebanggaan. Karena pelengkap di Yogyakarta itu banyaknya ragam pakliran, banyaknya ragam wayang. Salah satunya adalah wayang kancil yang pernah mengalami putus regenerasi, kemudian dihidupkan kembali oleh almarhum Ki Ledjar Subroto, dan sekarang peninggalan beliau itu menurut saya masih sangat bisa dimain-mainkan, masih sangat bisa kita eksplor lagi, kita inovasi lagi, dan banyak sekali kreasi-kreasi yang bisa dilakukan karena wayang kancil cenderung lebih tidak mempunyai wilayah ruang batas, tidak dibatasi, terlalu disekat-sekat itu tidak. Ini wayang kancil menjawab tantangan sebetulnya bagi dalang-dalang muda yang suka berinovasi, yang suka berkreasi, bagaimana menyajikan pakliran wayang kancil dengan motif-motif bentuk baru, dan itu merupakan kebanggaan bagi saya. Acuan untuk pementasannya, cara mendalanginya kan yang belum ada. Tapi kalau menurut Mbak Ledjar malah jangan dibakukan dijadikan pakem, nanti malah kalau menjadi pakem itu malah orang yang mau belajar malah jadi takut. SpongeBob, kenapa kalau dia yang datang pakai itu alat musik? Aku tidak tahu adat istiadat di sini kenapa harus pakai alat musik. Tadi Doraemon datang nggak usah pakai musik juga bisa. Kamu siapa? Iki dong ngomong apa ta ya? Alah sumet dipisang kok ketemune kaya ngene. Iki aku ora dong karepe sing mau kuwasa iki ngopo aku kok ditemokke wong-wong kaya ngene iki. Iki biasane sing nggo asah-asah kae. Jadi wayang kancil ini salah satu wajah atau bentuk dari kebudayaan. Nah, tentu saja
kalau misalnya tadi sudah saya katakan ada perubahan-perubahan, ya kebudayaan itu ya silakan saja berubah. Kalau kebudayaan itu tidak berubah berarti mati, sudah mati. Ya ini saya kira wayang kancil ini sebagai salah satu bentuk kebudayaan ini dengan situasi yang sekarang itu mungkin kalimat yang pas yaitu not zaman kelakone. Jadi misalnya sekarang ada kreativitas dari para penyaji atau dalang wayang kancil, saya kira nggak masalah menurut saya. Mau dari sisi bentuk atau format pertunjukannya, dari gamelannya, kemudian dari apalagi ya sudut ceritanya, bagaimana mengembangkan cerita, saya kira nggak masalah itu. Manut pujangga sing nganggit cerita kancil saka tanah Aceh. Nalika semono kancil anggone jingklak-jingklik jejogetan. Ana sak dhuwuring balung-balung macan mau. Ilang pengati-atine. Kancil ilang pengati-atine. Hancur kancil kepleset balung mau. Mongko balunge macan kuwi gede-gede. Kancil mongko kewan ming cilik. Kancil dijepit balunge macan. Ora bisa obah. Kancil sambat aduh biung. Nalika semono si kancil durung tinampa dening sing gawe urip. Dumadakan ana pawongan sing teka. Kancilku nang kene kok mati iki piye to, Cil? Cil kowe kok dipatekke nang kene iku dalang endi, Cil? Dalang endi kok kowe wani-wani matekke kancil kowe nek tak pripeni piye? Nah, sing jedul iki Ki Lejar Subroto iki critane. Ki Lejar Subroto iki susah mergo kancile mati. Mula dhek goleki dalang iki, dalang kok mesti kok matake kancil. Oh. Pak Lejar. Lah kowe iki sapa? Mangsa pangling karo aku to, Mbah? Ayo kowe iki sapa? Aku ra kancil. Kowe iki kancil. Lah sing iki yo kancil iki yo kancil. Dadi kowe iki sing urip to. Sing urip iki kancilmu jan sing iki dongeng kancil saka tanah Aceh. Oh alah nek ngono ya aku demen kowe sing urip, diurip-urip ya. Ya wis tambah saiki nek ngono kowe kondur ana ning Kasedan Jati ning swarga ya Mbah ya. Aku ya pamit, aku tak melu suke.
Lestari